Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Febrianti dengan NIM 43-123-110034, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai identitas digital dan autentikasi biometrik sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Rona Tumiur Maulise Simorangker, SEMM. Di era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan, khususnya dalam layanan vintage dan digital banking. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, keamanan data dan identitas pengguna menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas mengenai konsep identitas digital, autentikasi biometrik, implementasinya dalam layanan keuangan digital, studi kasus penerapan di Indonesia, serta peluang dan tantangan yang dihadapi di masa depan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi seperti transfer, pembukaan rekening, atau pembayaran, sekarang semuanya bisa dilakukan secara online melalui mobile banking atau aplikasi vintage. Transformasi ini tentu memberikan banyak kemudahan karena transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga membawa tantangan baru terutama terkait keamanan data pengguna. Kasus kejahatan cyber seperti pencurian identitas, pembobolan akun, dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan yang lebih kuat dibandingkan password biasa. Salah satu solusi yang saat ini banyak digunakan adalah identitas digital dan autentikasi biometrik, karena dianggap lebih aman, cepat, dan akurat. Slide selanjutnya yaitu definisi dan konsep. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu. Yang pertama adalah identitas digital. Identitas digital merupakan representasi data seseorang dalam bentuk elektronik, seperti nama, tanggal lahir, nomor identitas, hingga data keuangan yang digunakan untuk mengenali seseorang dalam sistem digital. Yang kedua adalah autentikasi biometrik. Ini adalah metode verifikasi identitas berdasarkan karakteristik biologis unik yang dimiliki setiap individu. Misalnya seperti sidik jari, wajah, iris mata, atau suara. Keunggulan biometrik adalah sifatnya unik dan sulit dipalsukan, berbeda dengan password yang bisa ditebak atau dicuri. Data biometrik lebih personal dan lebih aman. Kemudian konsep ketiga adalah vintage dan digital banking, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang memanfaatkan identitas digital dan biometrik untuk mempercepat transaksi sekaligus meningkatkan keamanan pengguna. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis autentikasi. Ada beberapa jenis autentikasi biometrik yang digunakan saat ini. Yang pertama adalah fingerprint atau sidik jari. Ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur ini. Yang kedua adalah Face ID atau pengenalan wajah. Sistem ini bekerja dengan membaca struktur wajah pengguna dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan. Yang ketiga adalah iris scan, yaitu pemindaian pola iris mata yang meningkatkan tingkat akurasi sangat tinggi karena setiap orang memiliki pola iris yang berbeda. Keempat adalah voice atau pengenalan suara yang menganalisis pola suara pengguna sebagai identitas. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun secara umum semua tujuannya untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kemudahan akses. Slide selanjutnya yaitu implementasi biometrik dalam vintage. Dalam dunia vintage, biometrik sudah banyak diterapkan dalam berbagai proses. Salah satunya adalah Electronic Know Your Customer. Dengan teknologi ini, proses verifikasi identitas nasabah bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Pengguna cukup mengunggah foto KTP dan melakukan verifikasi wajah.
Selain itu, biometrik juga digunakan pada mobile banking untuk login maupun konfirmasi transaksi. Jadi, pengguna tidak lagi hanya bergantung pada PIN atau password. Saat ini, banyak sistem juga sudah menggunakan teknologi liveness detection, yaitu sistem yang mampu memastikan bahwa wajah yang dipindai adalah wajah asli, bukan foto maupun video. Hal ini sangat penting untuk mencegah penipuan. Untuk slide selanjutnya yaitu studi kasus. Pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa contoh nyata penerapan identitas digital dan autentikasi biometrik di Indonesia. Studi kasus pertama adalah Bank Sentral Asia atau BCA. BCA telah menerapkan teknologi Face ID pada layanan mobile banking mereka. Sistem ini digunakan untuk memverifikasi identitas nasabah saat login maupun saat melakukan aktivitas tertentu yang membutuhkan keamanan tambahan. Cara kerjanya adalah sistem akan memindai wajah pengguna, lalu membandingkannya dengan data biometrik yang sebelumnya sudah tersimpan dalam sistem. Jika cocok, aksesnya akan diberikan. Keuntungan dari sistem ini adalah nasabah tidak perlu lagi mengingat PIN atau password yang banyak. Selain itu, resiko akun dibobol juga lebih kecil karena wajah setiap orang bersifat unik dan sulit dipalsukan. Studi kasus kedua adalah GoPay dan OVO. Kedua platform ini menggunakan fingerprint atau sidik jari untuk proses login dan konfirmasi pembayaran. Contohnya ketika pengguna ingin melakukan transaksi pembayaran atau transfer saldo, aplikasi akan meminta verifikasi sidik jari terlebih dahulu. Sistem kemudian mencocokkan sidik jari tersebut dengan data yang tersimpan di perangkat. Penerapan ini membuat proses transaksi menjadi jauh lebih cepat dibandingkan harus memasukkan PIN secara manual, sekaligus memberikan lapisan keamanan tambahan. Studi kasus yang ketiga adalah Genius dari BTPN. Genius mengembangkan sistem voice atau pengenalan suara sebagai autentikasi tambahan. Dalam sistem ini, suara pengguna dianalisis berdasarkan pola frekuensi, intonasi, dan karakteristik unik lainnya. Teknologi ini berguna terutama untuk layanan customer service atau akses tertentu yang membutuhkan verifikasi tanpa tatap muka. Dari ketiga contoh ini, kita bisa melihat bahwa setiap perusahaan memilih jenis biometrik yang berbeda sesuai kebutuhan layanan mereka. BCA lebih fokus pada keamanan akses akun, GoPay dan OVO lebih fokus pada kecepatan transaksi, sedangkan Genius mencoba meningkatkan pengalaman pengguna dengan inovasi suara. Hal ini menunjukkan bahwa autentikasi biometrik bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam industri keuangan digital untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Slide selanjutnya yaitu analisis kelebihan. Teknologi biometrik memiliki beberapa kelebihan yang cukup signifikan. Yang pertama dari sisi keamanan, karena biometrik menggunakan data unik setiap individu, maka tingkat keamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan password. Yang kedua, dari sisi kemudahan pengguna tidak perlu lagi mengingat banyak password atau PIN, cukup menggunakan sidik jari atau wajah. Yang ketiga, efisiensi waktu. Proses verifikasi hanya memerlukan beberapa detik sehingga dapat mempercepat onboarding nasabah maupun transaksi. Dengan kombinasi keamanan, kemudahan, dan efisiensi, biometrik menjadi salah satu solusi yang sangat relevan untuk era digital. Slide selanjutnya yaitu analisis kelemahan. Walaupun memiliki banyak kelebihan, biometrik juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah resiko kebocoran data. Jika data biometrik bocor, pengguna tidak bisa menggantikannya seperti mengganti password. Yang kedua adalah biaya implementasi yang cukup mahal, karena perusahaan harus menyediakan perangkat sensor, server, dan sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga adalah ketergantungan terhadap teknologi. Jika terjadi gangguan sistem, kerusakan sensor, ataupun masalah jaringan, maka pengguna bisa kesulitan mengakses layanan. Untuk slide selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Ada beberapa tantangan utama dalam penerapan identitas digital. Yang pertama adalah regulasi. Perlindungan data pribadi harus diatur dengan jelas agar tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah keamanan cyber. Semakin canggih sistem,
Semakin canggih juga ancaman yang muncul. Yang ketiga adalah infrastruktur. Tidak semua wilayah memiliki akses internet dan teknologi yang memadai. Dan yang terakhir adalah literasi digital masyarakat. Masih banyak pengguna yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi. Slide selanjutnya, peluang dan prospek ke depan. Kedepannya, peluang pengembangan biometrik sangat besar, terutama di Indonesia yang penuh vintage dan digital banking terus meningkat. Teknologi biometrik diprediksi akan berkembang ke arah multimodal, yaitu gabungan beberapa metode biometrik sekaligus, misalnya wajah dan suara. Selain itu, integrasi dengan artificial intelligence akan membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara lebih cepat. Kolaborasi antara vintage dan bank konvensional juga akan mempercepat terciptanya sistem identitas digital nasional yang lebih terintegrasi. Pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa identitas digital dan autentikasi biometrik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan layanan keuangan digital. Teknologi ini memberikan banyak manfaat, mulai dari peningkatan keamanan, efisiensi transaksi, hingga kenyamanan pengguna. Namun, penerapannya juga perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, biometrik diperkirakan akan menjadi standar utama keamanan digital di masa depan. Pada slide selanjutnya, yaitu saran dan rekomendasi. Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data biometrik agar keamanan pengguna lebih terjamin. Untuk industri, keuangan juga harus terus berinvestasi pada sistem keamanan seperti enskripsi data dan audit keamanan berkala. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Dengan kerjasama antara regulator, industri, dan masyarakat, implementasi biometrik dapat berjalan lebih optimal dan aman. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan materi presentasi ini yang berasal dari buku, jurnal, serta laporan resmi. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai identitas digital dan autentikasi biometrik. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa teknologi biometrik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam layanan keuangan digital. Namun, di balik berbagai kelebihannya, masih terdapat tantangan seperti risiko kebocoran data, regulasi, dan kesiapan infrastruktur yang perlu terus diperhatikan. Kedepannya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, autentikasi biometrik diperkirakan akan menjadi standar utama dalam sistem keamanan digital, khususnya di sektor perbankan dan vintage. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.